Ya, 2 tahun pasca film Makmum yang pertama dirilis, kini hadir film sequelnya berjudul Makmum 2 yang sudah menghantui layar bioskop kalian. Ya, di video kali ini saya akan review film Makmum 2, jadi simak terus sampai akhir, stay tune terus ya. Aku merasa ada yang aneh. Bintang utamanya masih sama, yaitu Titi Kamal, lalu ada bintang baru yang ikut gabung dalam film ini, yaitu Samuel Rizal dan Marcella Zalianty. Produser maupun rumah produksinya pun masih sama dengan film yang pertama. Yang berubah adalah Guntur Suharyanto yang kini duduk di kursi sutradara menggantikan Hadrah Daeng Ratu. Jika tidak salah, ini adalah karya bergenre horor kedua beliau setelah film Lampor Keranda Terbang. Ya, intinya film Makmum 2 masih mengisahkan teror kansab atau hantu yang sering mengganggu orang-orang sholat. Masih melanjutkan kisah Rini, di mana di film kedua ini, Rini mendapat kabar bahwa Bude Yanti yang merawatnya sejak kecil telah meninggal dunia. Bersama Hafiz, yaitu putranya, ia lantas pulang ke kampung halamannya, yaitu di desa Suayan. Di sana ada sesepuh desa yang biasa dipanggil Pak Ustadz. Dia selalu mendidik warganya agar selalu fokus beribadah dan ia menolak segala bentuk kemajuan zaman. Alhasil, hingga sekarang, desa tersebut sama sekali tidak terjamah oleh listrik dan juga sinyal. Kita butuh pompa untuk air bersih dan kita butuh listrik. Nah, saat dimakamkan, terdengar gosip bahwa Bude Yanti meninggal akibat nekat masuk ke hutan larangan yang angker. Lalu Rini pun berpesan agar Hafiz jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan tersebut. Ya, tapi namanya juga anak-anak, kadang suka ngeyel ya. Nah, ketika tengah bermain petak umpet dengan anak-anak di sana, Hafiz mengikuti seorang anak berkaki pincang yang masuk ke hutan larangan. Kejadian mengerikan pun menimpa mereka. Ketiganya sempat menghilang, namun kemudian berhasil ditemukan di atas sebuah batu di tengah hutan dalam kondisi tak sadarkan diri. Ya, dibantu oleh para warga, satu demi satu kedua anak yang lain sembuh, namun tidak dengan Hafiz. Fatir, anak kamu seperti ini. Aku mau selesai sendiri. Lalu kejadian mengerikan kini menimpa Rini. Rini sendiri makin sering diganggu oleh kansab, hantu yang hadir sebagai makmum ketika ia melaksanakan sholat. Belakangan diketahui bahwa hantu tersebut adalah makhluk halus penunggu hutan larangan yang tidak terima rumah mereka diusik dalam proses pembangunan masjid desa. Iya, Rin. Kalau aku sih pengennya desa ini pasang listrik, Rin. Nyi Lawe sebut saja. Salah satu hantu penunggu bahkan sempat merasuki Rini demi membalaskan dendamnya. Beruntung berkat kerjasama Pak Ustadz dan warga lain, Nyi Lawe dapat diusir dari tubuh Rini. Ya, begitulah kiranya kisah di film Makmum 2. Saya buat dengan singkat tetapi jelas, dan semoga kalian tertarik untuk menonton film ini ya. Keputusan saya rupanya tepat, sama sekali tidak kecewa dengan adegan horor dan jumpscare yang tersaji dalam Makmum 2 ini. Sebagian besar memang racikannya serupa dengan prequelnya, tapi ada beberapa yang lumayan seru, seperti saat kansab nongol dari langit-langit rumah atau saat ia muncul dari balik lubang lantai. Tapi menurut saya, ada adegan-adegan yang terlalu maksa. Ya, sutradara Guntur Suharyanto rupanya juga paham bahwa menakut-nakuti tidak harus dengan menggunakan efek suara lantang. Hampir semua adegan jumpscare jeritan kaget penonton di dalam studio yang tadi terisi penuh lebih mendominasi ketimbang efek suaranya sendiri. Semoga suguhan aksi horor yang seperti ini bisa diikuti oleh sutradara film horor lainnya. Yang tidak luput patut diberi acungan jempol adalah akting para pemeran utamanya, nyaris tidak ada yang di bawah standar, terutama Titi Kamal, Priti Moti, dan Ence Bagus. Sayang peran Samuel Rizal dan Marcella Zalianty di film ini terbilang tidak begitu penting, sehingga kemampuan seni peran keduanya tidak menonjol. Kekurangan utama dalam Makmum 2 ini justru disebabkan oleh naskah skenario yang seolah belum final. Beberapa lubang dibiarkan terbuka hingga akhir. Yang paling terlihat yaitu di babak menjelang akhir, tepatnya ketika Hafiz tiba-tiba sembuh begitu saja. Tidak jelas apakah Rini yang bersamanya saat itu adalah Nyi Lawe yang menyamar atau Rini yang kerasukan. Saya sendiri bahkan gagal paham apakah sebenarnya hanya Nyi Lawe saja yang menghantui hutan larangan atau ada hantu-hantu lain di dalamnya. Tetapi jika yang dicari adalah film horor lokal yang mampu memberikan jumpscare berkelas, Makmum 2 layak untuk ditonton. Makmum 2 adalah penutup tahun 2021 yang lebih dari layak untuk ditonton.
adanya daur ulang ramuan jumpscare jadi tidak membuatnya monoton. Memang tidak sepenuhnya memuaskan karena adanya beberapa plot hole dalam naskah sedikit mengecewakan. Setidaknya tidak bikin menyesal sudah mengeluarkan uang di masa pandemi seperti sekarang. Ya, berikut review film Makmum 2. Ingin tahu pendapat dari kalian? Coba komen di bawah ya. Bila ya suka dengan video ini, silahkan di like, lalu subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar film. Oke Universe, sekian terima kasih. Salam sukses dunia perfilman Indonesia. See you next time. Bye-bye. Maksudmu, Kanza? Yes.